salah satu Foranger yang memang didesain untuk overland expedition dan paling komplit lah di antara Foranger yang lain atau double cabin yang pernah kita bikin yang lain. Semua ada di sini. Jadi ini udah speknya udah lebih dari cukup sebenarnya. Sama juga beberapa part yang dipasang high end sesuai kebutuhan juga. Jadi pelek kenapa harus ring 16 karena cari dibanding ring 17 ring 16 pasti lebih comfort, lebih nyaman, apalagi dipakai untuk masuk trek off-road kerasa banget itu enaknya. Terus kalau dipakai jalan raya lebih enteng daripada ring 17. Banyak cukup pakai Buckshoot 2 yang baru dari Maxxis. Ini juga sangat-sangat cukup. Kalau dipakai luar kota nggak begitu eman-eman gitu, cepat habis. Tapi ya tetap nggak cepat habis, masih lama. Cuman di kemampuan off-roadnya juga bagus, harganya juga rasional misal gitu. Tapi ini hampir semua di-upgrade. Sebenarnya ini adalah Foranger tahun 2012 T6. Terus kita upgrade jadi Raptor, cuman yang non wet body. Kenapa kok non wet body? Karena keperluannya dipakai untuk overland. Jadi yang non wet body itu kitnya, fendernya dari besi, bukan dari plastik. Lebih heavy duty pastinya untuk overland kan. Terus mobilnya juga nggak terlalu lebar gitu, jadi velg dari sektor velg itu nggak perlu adaptor, sehingga untuk keperluan overland sangat pas. Kalau velgnya harus diadaptor itu kan ngurangin kekuatan gitu. Jadi kalau untuk long trip juga masalah, itu di setup dari body juga kan gitu. Terus udah keren gini, bumpernya depan sebenarnya ini made in Thailand, cuman kita modifikasi, kita potong-potong, kita pasang fog lamp, kita pasang bracket winch, jadinya seperti ini. Terus sektor yang lain body kita full Raptor. Kenapa? Ya biar low maintenance. Karena memang catnya kemarin juga kurang begitu bagus. Sekalian di Raptor, selain harganya murah, juga sudah free maintenance gitu. Kalau udah di Raptor, modifikasi yang lain suspension, kaki-kaki suspensionnya udah pakai Ome BB51, upper armnya pakai option. Ini udah lebih dari cukup, depan belakang nyaman banget mobilnya. Jadi kenapa kok Ome BB51 diinstal di sini? Karena kadang-kadang mobil ini kosong, kadang-kadang full load, tinggal di setup aja. Kadang-kadang dipakai jalan jauh dengan isi yang beban yang banyak banget, kadang-kadang dipakai jalan jauh tapi bebannya kosong gitu kan. Jadi Ome BB51 support itu. Terus remnya kita upgrade, disknya pakai run stop. Disknya run stop, pelek pakai metode yang MR702 ring 16. Bannya pakai Maxxis Buckshoot, ukurannya 285, 75, 16. Jadi ukurannya sekitar hampir 33 lah. 32,8 gitu. Kenapa kok ban ini? Karena Ranger ini tidak punya final gear ratio yang lebih low. Dulu ada, Amerika dulu bikin, sekarang udah discontinue. Jadi ya nggak boleh lebih dari ini. Kalau lebih dari ini boleh aja dipasang, cuman kalau dipakai long expedition dengan beban dan lain-lain, si gearbox, si kampas kopling semua kesiksa gitu. Akhirnya punya PR. Sedangkan mobil overland atau mobil adventure gini harusnya minimasi masalah-masalah begitu gitu. Karena apa? Karena mobil ini dipakainya lebih dari 100% kemampuan dia sebenarnya. Tambahin bobot, dipakai off-road gitu-gitu kan. Jadi kita harus modifikasinya memang benar-benar dihitung. Pelek metode, kenapa dipilih metode yang bed grip? Ya karena enteng gitu. Kenapa ring 16? Ya kita butuh, karena dipakai off-road kita butuh yang lebih enteng. Terus tebelnya ban jadi bisa lebih tinggi, jadi lebih nyaman, apalagi udah masuk trek-trek off-road gitu. Dipakai jalan raya juga pasti lebih nyaman ini daripada ring 17. Cuman memang kalau di ngomong looknya, keren 17. Tapi ini masih oke. Fitmentnya juga bagus banget gitu. Terus Metalcraft ngerjain apa? Metalcraft bikin sidebar, bikin roof rack. Roof racknya ada boxnya. Karena di dalam box itu ada freezer, ada inverter, ada aki tambahan. Dalam itu semua. Roof rack atas kita bikin juga dari Metalcraft untuk bracketnya rooftop tent. Rooftopnya pakai Darze. Top ini, rooftop tentnya top. Kalau depan roof racknya asli dari Rhinorex. Terus lampu LED barnya pakai Steady. Steady itu murah tapi the best lah dari sisi sinarnya ya. Dan dia juga sudah tidak masuk embun, apa kadang-kadang kan berembun gitu. Ini sudah enggak. Steady POD juga ditaruh di depan sini. Terus sama
Steady X Pro yang di front, yang di depan di bumper. Wah, itu top sekali. Udah lampunya over lah, tapi keren. Terus fog lamp juga kita modifikasi. Fog lamp standarnya kan nggak kelihatan, itu bumper model Thailand nih. Kita copot, kita laserin jadi dari Metalcraft, jadi pakai fog lamp yang float. Jadi benar-benar dipakai, sinarnya nyebar hanya di depan bumper doang. Gitu. Yang jauh-jauh udah diwakilin oleh Steady. Winch depan pakai Warren VR Evo 10, belakang pakai T-Max kalau nggak salah kemarin. Bumper belakang juga kita bikin dari Metalcraft. Kenapa beli nggak ada? Karena yang ada bracket winch-nya gitu. Itu ada, terus tire hanger sama silicone holder. Nanti detailnya bisa dilihat, dan bumper belakang ini opsional sebenarnya, bisa dipakai di double cabin apapun, bahkan bukan double cabin pun sebenarnya tinggal bikin bracket bisa masuk ke hardtop, ke TAF, kemana. Jadi teman-teman kalau mau nyontoh desainnya bolehlah, sangat fungsional. Snorkel kita pasang, snorkel di samping sini kita pasang untuk keren-kerenan gitu, tapi nyambung juga, kita fungsional juga. Terus assembly switch kita pasang, double aki, cut off. Double aki jadi wajib karena saat camping kita harus saving aki utama jangan boleh kepake, jadi cut off nya dipisah aki 1 sama 2 gitu. Aki 2 nya harus deep cycle, jadi waktu dipakai habis diisi lagi, pakai habis diisi lagi, nggak gampang rusak. Kalau tipenya non deep cycle gampang rusak gitu. Boleh pakai Amaron Pro, bagus. Terus apalagi modifikasinya? Awningnya ya. Oh ya, awning kita masukin dari Osten Australia. Awningnya yang 270 derajat. Nanti dilihat 270, tapi harganya murah banget, di bawah 10 juta. Biasanya merek-merek Australia yang kayak Darce gitu kan di atas 10 juta nih. Ini di bawah 10 juta, tapi kualitasnya bagus banget. Teman-teman boleh kalau mau detail nanya ke anak-anaknya Lamban Garage gitu. High lift jack kita pasang di belakang, kita bikinkan bracket. Terus yang belum lagi adalah freezer udah di dalam gitu-gitu. Mobil ini udah dites kemarin sama Mas Uli ke Wonosobo, ke Dieng. Nanti videonya diinsertin gitu. Itu enak banget mobil enak banget, makanya aku pengen cari T6 gini. Cuman sekarang cari T6 yang sehat susahnya minta ampun. Bagus banget mobilnya, good looking. Terus lampu belakang juga kita ganti yang model LED, lampu depannya model Mustang. Oke lah, oke banget. Tinggal nanti kita tes kemampuan off-roadnya. Nanti coba kita ada waktu langsung kita masukin ke track off-road beneran. Kita loading, kita kasih beban, terus kita masukin ke track off-road untuk ngetes suspensi belakang. Kalau suspensi depan kan full OMI BB51, yang belakang hanya shocknya aja yang BB51, bawahnya cuma add lift. Lah ngetes spring rate atau kekuatannya per itu harus bener-bener dites. Kalau yang lift spring kasih beban dicobain gitu, turun nggak, kalau dia turun nggak balik berarti spring rate-nya kurang keras gitu. Kalau kekerasan juga nggak enak gitu. Jadi memang kalau sudah setup lift spring itu harus detail banget, harus berulang-ulang disimulasikan gitu biar nggak salah. Karena mobilnya ini punya Mas Dani, ini jauh dari Jawa Barat gitu, jadi biar nggak kesini lagi. Mobilnya sudah cukup oke, sudah Darce-nya juga sudah kita buka. Teman-teman juga bisa order Darce kalau pengen Darce. Awningnya kita ready, Steady juga kita beberapa ready, lainnya incoming. Steady itu boleh cek di webnya Steady, dibandingkan kalau kita mau beli lampu itu dibandingkan kita mau cari lampu yang spot atau yang float. Spot itu yang fokus, float itu yang nyebar. Kebutuhannya apa? Kalau lampu samping ya harus float. Oh ya, ini lampu sampingnya pakai float juga, ini kanan kiri. Lampu samping yang float, lampu fog lamp yang float, tapi spot lamp harus yang nyebar. Kalau Steady yang atas yang LED bar itu yang samping float, yang tengah spot. Gitu. Terus satu itu yang kedua, lihat lumensnya, keterangan lampunya. Nah itu, terus dibandingkan harganya gitu loh. Tuh, Steady ini salah satu yang perlu dipelajari gitu. Oh ya, mobil ini juga secara engine itu hanya dimodifikasi dari knalpot diganti free flow full system, sama di refresh. Engine-nya sudah di refresh. Kenapa kalau refresh harus full system free flow? Karena
Kalau masih pakai knalpot standar, refresh itu kan naikin timing, majuin timing, sama naikin boost. Nah, knalpot standar tidak support. Kenapa? Karena boostnya udah tinggi, butuh gas buang yang lebih lancar. Kalau masih pakai knalpot standar, gas buangnya agak mampet. Di saat agak mampet itu, suhu ruang bakarnya naik, exhaust gas temperature atau EGT-nya naik gitu loh. Nah, dengan diganti free flow, satu, spooling turbonya lebih cepat, yang kedua, suhu ruang bakarnya turun. Artinya membantu untuk kita maintain mesin lebih awet, tapi dapat performa lebih tinggi gitu. Makanya harus dibikin free flow. Banyak diesel mobil diesel apapun, kalau refresh atau ganti unit chip, pasang unit chip gitu-gitu, upgrade mesin itu knalpot dipikirin banget gitu. Terus kalau kita bicara ini baterai, ini sebenarnya baterai ada rangkanya total dan kuat sampai dengan 500 kilo sebenarnya, tapi di coverin sama Metalcraft, di coverin supaya bisa bawa barang dan tidak kehujanan. Ini covernya pakai aluminium full dan ini knockdown, jadi bisa dicopot jadi baterai lagi. Semuanya knockdown, jadi kalau ada rusak satu panel itu bisa dibenerin. Coba lihat, ini ada rangkanya total. Rangkanya total, dalamnya ini masih bekasnya oli camping nih. Ada kursi-kursi banyak, ada meja, ada freezer, ada inverter, ada aki di situ, aki tambahan. Jadi ini knockdown, ini bisa dilepas casingnya. Terus frame-nya masih, kenapa kok frame-nya harus kuat 500 kilo? Karena di atas ada tenda. Tenda ini bisa muat 4 orang sama anak-anak ya. 3 orang dewasa, 4 orang anak-anak. Anggap aja 350 kilo, toleransi ya 500 kilo dong. Gitu kan. Ini baterai sudah kita simulasikan pakai SolidWorks, itu bisa kuat sampai 500-600 kilo. Jadi sangat aman buat tenda ini. Gitu. Bobotnya sangat ringan karena kita bikin dari aluminium. Sebenarnya bisa dimurahin, nggak bikin dari aluminium, bikinnya pakai galvanil. Kalau aluminium kita bikin biasanya tebelnya itu 2,5 mili. Kalau galvanil cukup 1,8 mili. Nah, itu sudah kuat, cuman lebih berat. Selisih harganya nggak begitu sih juga. Belakang juga bisa dibuka, gitu. Belakang ini bisa dibuka, jadi aksesnya gampang. Kita bisa masukin apa aja di dalam. Terus ada kancing-kancingnya, jadi bisa kita kalau masukin barang bisa tie down gitu. Juga bisa dibikin rak-rakan kalau dibutuhin gitu. Cuman rak-rakannya harus knockdown. Ngono lah. Ini bikinan Metalcraft, nanti drawingnya bisa di-insertkan ya. Jadi teman-teman daerah nggak perlu bikin ke sini, bisa bikin sendiri. Partnya semua, kancingnya apa dicari di Indonesia ada, di toko online juga banyak, di Tokopedia apa. Jadi mudah sekali. Oh iya, ada satu yang nyempil mahal tapi fungsional, rigid cheese. Itu ada lampu dengan 5 mode. Lampu rem, lampu strobo, lampu atret, lampu ke bawah. Satunya apa ya? Lupa aku. Tapi ini rigid cheese ini selain keren juga fungsional sekali, dan dia LED-nya itu bisa dilihat dari sangat jauh. Keunggulannya rigid asli sama lampu Cina di belakang gitu. Itu rigid ini lampunya walaupun tidak terang sekali, tapi kualitas sinar dan warnanya itu bisa dilihat dari sangat jauh. Makanya dipasang di atas sini supaya kelihatan gitu. Decan holder sama tire hanger. Ini konsepnya, bumper ini bisa dipasang di mobil apa aja. Drawingnya ini ada winch-nya. Mobil apa aja pasang, tinggal bracketnya aja yang apa perlu disesuaikan gitu. Teman-teman kalau misal pengen bumper gini, hubungi Metalcraft. Bisa juga belinya tanpa assembly, jadi baru di laser, di bending, terus kirim. Itu harganya jauh lebih murah dan bisa menyesuaikan mobil apa gitu. Boleh nanti dihubungi ke Via aja, dan itu mungkin kalau bagi bengkel dijual lagi juga bisa. Terus mobil ini ya oke banget, tingginya kita setup 2 inch aja. Sebenarnya sampai dengan 2,5 inch, tapi terlalu tinggi lah. 2 inch cukup, jadi segini 2 inch dilihat kelihatan mobilnya berdirinya sudah oke, fitmentnya bagus, dan tinggal bawa ke tempat off-road.